Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Wiguna dengan NIM 2018 013 0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pompa, tekanan uap, dan MPSH. Materi pertama yaitu prinsip kerja pompa sentrifugal. Pompa adalah suatu peralatan mekanik atau benda untuk mengalirkan fluida dari tempat yang bertekanan rendah ke tempat bertekanan tinggi dengan media pipa. Jenis-jenis pipa. Pada dasarnya pompa dibagi menjadi dua grup, yaitu ada pompa dinamik dan ada pompa dengan perpindahan positif. Pompa dinamik digunakan untuk cairan dengan kekentalan tinggi atau high liquid velocity dan merubah kecepatan menjadi tekanan pada bagian aliran diffuser. Yang kedua ada pompa dengan perpindahan positif. Pompa ini bekerja dengan menekan cairan yang memiliki volume tetap dari bagian inlet section ke daerah distreng pada pompa. Jenis-jenis pompa dinamik. Pompa sentrifugal ada 3 jenis, yaitu ada pompa sentrifugal, pompa jet atau turbin, atau submersible pompa. Jenis-jenis pompa positif displacement pump adalah reciprocating pump, rotary pump, diaphragma pump. Keuntungan pompa dinamik dan pompa positif displacement. Pompa dinamik secara umum memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding dengan pompa positif displacement. Pompa dinamik lebih mudah perawatannya dibanding dengan pompa positif displacement. Elemen dasar dari pompa sentrifugal ada inlet, impeller, diffuser, casing, shaft, dan bantalan, dan terakhir ada subsseal. Prinsip kerja pompa dinamik yaitu liquid cairan masuk ke dalam pompa melalui inlet suction dan masuk ke impeller. Impeller berputar mengakibatkan cairan berputar dengan kecepatan tinggi dan masuk diffuser dengan kecepatan tinggi. Pada bagian diffuser, energi kecepatan dikonversi media energi tekanan. Bagian fronte casing mengelilingi diffuser dan mengumpulkan cairan. Kemudian cairan dikeluarkan pada bagian distreng. Priming. Desain pompa sentrifugal berguna untuk cairan dan tidak efektif untuk memompakan udara. Pompa sentrifugal tidak mampu secara otomatis menghisap cairan. Untuk membuat pompa bekerja harus dilakukan langkah priming atau mancing, yaitu tindakan membuang udara yang ada di dalam sistem pompa. Membuang udara bisa dilakukan dengan mengisi daerah suction atau dihisap dengan cairan. Materi kedua yaitu tekanan uap. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap suatu gas dalam keadaan setimbang pada temperatur tertentu secara termodinamika. Ilustrasi heat exchange akan mempermudah memahami terjadinya tekanan uap pada heat exchange atau alat pengukur kalor, terdiri dari elemen pemanas, induktor suhu, pressure gauge atau mengukur tekanan atau katup, dan terakhir katup. Saat kondisi katup terbuka, tekanan pada permukaan air di dalam bejana sama dengan tekanan atmosfer. Pressure gauge terbaca 0,0 kg per cm². Ketika pemanasan dihidupkan, suhu air meningkat dan akan mulai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer karena katup terbuka. Gambar keempat menunjukkan air mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Ini dikarenakan katup ditutup dan tekanan pada permukaan air heat exchange menjadi 5 kg per cm². Meningkatnya tekanan di dalam bejana heat exchange menyebabkan air baru mulai mendidih pada suhu 160 derajat Celcius.
Kondisi air mulai mendidih pada tekanan di atas tekanan atmosfer. Hal ini merupakan penjelasan dari tekanan uap, tekanan yang menyebabkan perubahan fasa dari liquid menjadi gas dari air atau water. Pada tekanan di bawah tekanan atmosfer, air mampu mendidih pada suhu 70 derajat Celcius dan suhu 45 derajat Celcius. Penjelasan ini menjadi dasar dari memahami fenomena kavitasi dari pompa sentrifugal. Jika tekanan pada suatu titik di dalam pompa lebih kecil dari tekanan uap cairannya, kemungkinan cairan tersebut akan mendidih. Jika gelembung uap akibat pendidihan melewati mata baling-baling yang memiliki tekanan lebih tinggi, maka gelembung uap tersebut akan runtuh dan menimbulkan kejutan berupa kebisingan yang luar biasa. Hal ini disebut dengan kavitasi. Materi ketiga yaitu NPSH atau Net Positive Suction Head. Net Positive Suction Head atau NPSH adalah perbedaan antara tekanan pada pipa hisap pompa dan tekanan saturasi pada cairan yang sedang dipompa. Tekanan pada kolom air. Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam wadah yang berisi air dengan volume 1 meter kubik memiliki tekanan sebesar 0,1 kg cm persegi kuadrat. Kondisi ini didefinisikan sebagai head atau sama dengan 1 meter. Dengan terjadinya tekanan sebesar 0,1 kg cm kuadrat pada area di bawah wadah kontainer. Ya, gambar kedua yaitu perbedaan luas penampang. Kondisi pada gambar di atas memiliki nilai head yang sama sebesar 1 meter, tetapi pada kontainer gambar kanan lebih memiliki luas penampang yang lebih berbeda, yaitu 4 meter persegi. Tekanan yang terjadi pada area bawah wadah kontainer memiliki besar yang sama, 0,1 kg per cm persegi. Hal ini dikarenakan pada wadah kontainer dengan penampang yang lebih besar, memiliki volume air yang lebih besar dan massa air yang lebih besar. Dengan perhitungan tekanan pressure sama dengan 4000 kg per 4000 cm persegi atau sama dengan 0,1 kg per cm persegi. Gambar ketiga, luas penampang wadah yang sama. Gambar 3, luas penampang wadah memiliki besar yang sama, 1 meter persegi. Tekanan pada area bawah wadah menjadi berbeda sehingga nilai head pada gambar sebelah kanan sebesar 2 meter. Rumus perhitungan head ditulis sebagai berikut, yaitu H sama dengan P kali 10 per Y. H itu head in meters of liquid column, P pressure in yang yaitu specific gravity of liquid. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan cairan pada wadah kontainer akan menghasilkan perbedaan tekanan yang terjadi ditunjukkan pada gambar nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.